في مساحة لو نعيش بلا السماحة وانت عايزنا بحر لو تضيق الأرض نسكن كاللقو كل هذه الأرض مات في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحر لو تضيق الأرض نسكن كاللقو Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نستعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاصد والله يعطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati Bapak Camat Bapak Camat Tabir Timur. Kemudian yang saya hormati Bapak anggota DPR Bapak Haryanto. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa dua. Desa apa? Bapak Kepala Desa Sungai Bulian dan juga Bapak Kepala Desa Sungai Subur, Bukit Subur. Ini betul-betul majelis kita ini luar biasa. Tadi malam saya ngisi pengajian di Tembesi itu, mengundang Pak Camat diwakili, mengundang Bapak Kepala Desa diwakili. Nah ini malah datang Bapak dua Kepala Desa, Bukit Subur dan Sungai Bulian. Bahkan juga dihadiri Bapak Camat dan juga Bapak anggota DPR. Bapak pemuka suku anak dalam teman. Suku anak yang dalam. Para alim ulama, para asatidzah, para alumni, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu undangan, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri dan juga santri-santri putra maupun santri-santri putri, hafizakumullah. Amin. Amin. Ditungane mengono nang. Hafizakumullah. Amin. Barakafikumullah. Amin. A'azzakumullah. Amin. Alhamdulillah. Niki wau kok tenggene awal-awal Pak Jamiran niki kok neh nyambut basa Jawa. Lah teng mriki niki basa Jawa napa basa Indonesia mriki? Campur. Hah? Campur. Kowe kuwi wong Jawa apa kamu itu orang Indonesia? Jawa. Indonesia Jawa. Terlebih dahulu kita bersyukur, alhamdulillah kita bangsa Indonesia, negeri Indonesia baru saja kemarin telah berhasil melaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia, memilih
bupati-bupati, wali kota, dan gubernur-gubernur serta wakil-wakilnya. Semoga semua pimpinan-pimpinan yang terpilih oleh Allah selalu diberi hidayah. Amin. Sehingga dijadikan menjadi pimpinan-pimpinan yang membawa kemaslahatan. Amin. Untuk masyarakat, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, dunia akhirat. Amin Allahumma. Lah jagone sampean menang apa kalah? Kalah. Pokoknya sinten mawon sing kepilih didongakne mugi-mugi dados bupati atawi dados gubernur sing sae. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang harus bersyukur bahwa oleh Allah ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia. Sampai syukur mboten? Jadi warga Indonesia niku syukur mboten? Nek ra syukur ngaliyo. Ninggalno wae. Bersyukur hidup di negeri Indonesia itu bersyukur. Kenapa? Karena di negeri ini Islam itu mayoritas, Muslim itu mayoritas, sehingga ngamalkan agama menjadi mudah dibanding kalau orang itu hidup di negeri yang Islam dan Muslim itu minoritas. Bahkan kalau niku nggak ada keyakinan, saya itu punya keyakinan insya Allah termasuk penduduk surga terbanyak nanti itu orang Indonesia. Amin. Termasuk wong Sungai Bulian begini. Amin. Termasuk wong Bukit Subur begini. Amin. 12 syukur tambah maksudnya. Oh, termasuk orang dari Bukit 12. Amin. Loh, kok bisa gitu? Loh, bagaimana tidak? Sekarang jenengan pergi ke kuburan manapun, jenengan hitung itu maesannya itu. Maesan itu apa? Nisan. Dengan hitung itu nisannya itu, pasti kebanyakan nisan itu adalah nisan jenazah almarhum muslim atau muslimah. Betul apa tidak? Kuburannya lagi-lagi gitu. Hah? 6 kilo? Kuburannya 6 kilo? Waduh men. Itu coba kita datang ke kuburan desa Sungai Bulian, kita datang ke kuburan desa Bukit Subur, dihitung nanti di kuburan Sungai Bulian itu yang misalnya muslim, yang tidak muslim berapa Pak? Enggak ada, semuanya masuk surga. Amin. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah bersabda, barang siapa mati dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, seorang mukmin, seorang muslim, apapun siapapun, itu nanti pasti akan datang waktu dimasukkan ke dalam surga. Ada kalanya langsung tanpa mampir neraka sama sekali, karena bersih, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah.
Ada kalanya mampir ke neraka dulu sebentar, lalu setelah itu masuk surga. Ada kalanya mampir ke neraka lama karena dosanya banyak, tapi setelah itu masuk surga. Ada kalanya lama sekali masuk neraka itu. Di dalam kitab Tirmidzi ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu disebutkan, baginda Nabi bersabda, dinampakkan kepadaku orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, paling akhir dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang yang hanya punya iman tok, ora tahu salat, ora tahu ibadah, ora tahu nyapo-nyapo, tapi iman dan Islam. Maka yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, dinampakkan kepadaku orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, yang kemudian paling akhir dimasukkan ke dalam surga. Mugi-mugi senes awake dhewe. Mugi-mugi awake dhewe, semoga kita itu langsung masuk surga, tidak usah singgah ke neraka. Maka orang itu dikeluarkan dari neraka, tetapi tidak langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan dia itu walaupun sudah dikeluarkan dari neraka, tapi wajahnya itu menghadap terus ke arah neraka, tidak bisa noleh. Padahal yang namanya neraka itu jangankan dimasuki, dilihat tok sudah bikin sakit perut. Penderitaan, kesusahan, kengerian, kepedihan, tangisan, pokoknya dilihat tok itu susah, tidak enak. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah keluarkan aku dari neraka, tetapi kenapa kok tidak bisa berpaling menghadap ke neraka terus? Ya Allah, palingkan wajahku dari neraka. Maka dia minta supaya wajahnya dipalingkan dari neraka. Ditanya oleh Allah, apakah kamu punya permintaan yang lain? Tidak ya Allah, satu itu saja, palingkan wajahku dari neraka. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, sumpah-sumpah, saya tidak punya permintaan yang lain. Akhirnya dikabulkan oleh Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Berpaling dari melihat ke arah neraka, ganti melihat ke arah surga dari kejauhan. Surga, kenikmatan, keindahan, kecantikan, mala ainun ro'at, keindahan yang belum pernah disaksikan oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas dalam hati pikiran. Itu disebutkan ahli surga itu diberi buah pisang, maka dimakan kulitnya pisang itu, oh enak, lezat, sampai 40 tahun hanya makan kulitnya pisang, sampai diingatkan, ini baru kulitnya, belum buahnya ini. Surga, keindahan, kenikmatan, kecantikan, kegemerlapan. Maka orang tadi begitu melihat surga itu tertarik, mohon lagi kepada Allah, ya Allah, ternyata surga itu dilihat dari jauh begitu menarik, begitu indah, mohon dekatkan aku ya Allah. Loh, kamu tadi kan katanya sudah sumpah-sumpah tidak punya permintaan yang lain. Tidak ya Allah, satu ini saja, dekatkan saja. Apakah kamu punya permintaan yang lain? Tidak ya Allah, hanya dekatkan saja.
wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, hanya dekatkan saja. Allah Maha Rahman, Maha Rahim dikabulkan, lalu didekatkan betul. Begitu didekatkan, tidak tahan. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ringkasnya, oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Tetapi begitu masuk ke dalam surga, keluar lagi. Loh, nggak tadi ngerengek-rengek minta didekatkan, minta dimasukkan. Dan sekarang sudah dimasukkan surga kok malah keluar lagi, kenapa? Di sana saya tidak bagian apa-apa ya Allah. Istana-istana sudah ada yang punya, taman-taman yang indah sudah ada yang pemilik kaplingnya. Saya tidak bagian. Maka Allah berfirman, tamanna ya amri, angen-angen no, bayang-bayang no, semua kenikmatan keindahan yang kamu pernah lihat di dunia, bayangkan semuanya. Dibayangkan rumah-rumah yang megah-megah, mewah-mewah, dibayangkan kendaraan yang hebat-hebat, dibayangkan pokoknya semuanya kemewahan, keindahan dibayangkan semuanya, sampai tidak bisa bayangkan lagi. Setelah itu Allah berfirman, semua yang kamu bayangkan diberikan, dikabulkan untuk kamu, dan bahkan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Tadi Bapak Camat itu mengatakan menyesal kenapa dulu kok tidak mondok. Bagaimana kalau dilaksanakan sekarang saja Pak Camat? Bagaimana? Diterima enggak ini Pak Samiran? Kalau mondok di sini, diterima nanti. Jadi mulai besok nanti ada santri baru Pak Camat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu ada raja. Dulu itu ada seorang raja. Duduk sini nah. Hanya Sini sih. punya seorang anak tunggal, laki-laki. Duduk aja, jangan jalan-jalan. Putra mahkota, calon pengganti raja. Maka ketika waktunya pendidikan, dikirim ngaji mondok ke pondok pesantren. Bukan dimasukkan akademi ini, itu sekolah ini, itu tidak dimasukkan ke pondok pesantren. Mengikuti yang diinginkan oleh Pak Camat itu tadi. Jatuh nanti HP wawa itu. Masya Allah. Akhirnya menteri-menteri kerajaan itu pada terkejut. Wahai Tuan Raja, bukankah ini putra mahkota calon pengganti raja? Kenapa kok dimasukkan ke pesantren? Kenapa kok tidak disuruhkan di sana, di sana, di sana? Maka raja menjawab, saya masukkan anak saya ini ke pondok pesantren supaya dia menjadi orang yang soleh, yang bertakwa. Supaya dia menjadi orang yang soleh, yang bertakwa. Mengapa? Karena wallahu ta'ala sholihin. Allah berjanji selalu menolong orang-orang yang soleh, orang yang kaya raya. Tidak ada jaminan pasti ditolong oleh Allah. Orang yang punya pabrik macam-macam tidak ada jaminan ditolong oleh Allah. Bahkan orang yang tinggi jabatannya kayak apa tidak ada jaminan ditolong oleh Allah. Tetapi kalau soleh, mau kaya mau miskin pasti ditolong oleh Allah. Mau rakyat mau pejabat pasti ditolong oleh Allah. Mau petani mau pedagang asal menjadi orang yang soleh pasti ditolong oleh Allah. Maka saya ingin anak saya ini nanti kalau jadi raja, raja yang soleh, yang ditolong oleh Allah. Dan saya ingin anak saya itu menjadi orang yang bertakwa, kata raja. Karena
untuk orang yang bertakwa itu ada begitu banyak janji-janji kebaikan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa ada janji, antara lain yaj'al lahu makhraja. Setiap ada masalah Allah datangkan jalan keluar. Setiap ada masalah Allah datangkan solusi. Ada masalah ada jalan keluar. Ada masalah ada solusi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teng donya niku sedaya tiyang disukani masalah. Kabeh wong urip ning donya niki dening Gusti Allah niku diparingi masalah. Semua orang di dunia itu dikasih masalah oleh Allah. Orang miskin punya masalah, orang kaya punya masalah. Dulu sebelum kawin punya masalah. Saya ini kok sudah tua belum dapat istri. Masalahnya belum dapat istri. Begitu dapat istri, menikah, ada masalah lagi. Ini sudah nikah kok belum punya anak. Begitu punya anak, wah ada masalah lagi. Wah, kebutuhannya kok mudah oke. Jadi memang di dunia itu semua orang ditakdirkan punya masalah. Bahkan tambah banyak uangnya itu biasanya tambah masalah. Tambah tinggi pangkat jabatannya tambah masalah. Pak Lurah ini masalahnya pirang-pirang ini. Iya betul. Iya kan? Yang biu tenang ya. Pak Camat tambah masalah ini, tambah banyak masalahnya. Mungkin satu-satunya orang di dunia yang merasa tidak punya masalah itu hanya orang gila. Maka senyum memang orang gila. Makanya sampean jangan sekali-kali datang Pak Ustadz, Pak Kiai, doakan saya semoga menjadi orang yang tidak punya masalah. Kuwi ngono donga njaluk gendeng. Itu namanya minta didoakan jadi orang gila. Jadi memang di dunia itu oleh Allah ditakdirkan semua orang itu punya masalah. Bedanya untuk orang yang bertakwa, walaupun masalahnya itu kayak apa, Allah datangkan jalan keluar. Allah datangkan solusi. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, orang itu kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, kalau benar-benar bertakwa zahir batin, apapun masalahnya, bahkan walaupun bumi semuanya jadi besi, walaupun langit semuanya jadi tembaga. Bayangkan, bumi semuanya jadi besi, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada apa-apa, langit jadi tembaga, panasnya kayak apa ya. Tetapi kalau orang itu betul-betul bertakwa, tetap Allah datangkan solusi, Allah datangkan jalan keluar. Maka kalau ada masalah, solusi jalan keluar yaitu dengan bertakwa, bukan dengan pergi ke pegadaian. Itu di kecamatan Sungai apa? Tabir Timur itu kan ada kantor pegadian, ada apa teman? Kantor pegadian di kecamatan. Oh, tidak ada. Kabupaten Batanghari. Apa ini? Kabupaten Merangin. Itu di kabupaten itu ada kantor pegadian. Ditulis di sana, pegadian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadian menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Begitu ada masalah, pergi ke sana, keluar dari sana, loh kok tambah masalah? Bertakwa, Allah datangkan solusi, Allah datangkan jalan keluar. Masih ditambah lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Oleh Allah dijamin diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu rezeki itu banyak. Pintu rezeki itu tidak kurang daripada 70 pintu rezeki. Silaturahim pintu rezeki, istighfar pintu rezeki, sholawat pintu rezeki, sedekah pintu rezeki, naik haji pintu rezeki, bertakwa pintu rezeki, berbakti kepada orang tua pintu rezeki, setiap malam baca surat Al-Waqiah pintu rezeki. Begitu banyak pintu rezeki, itu begitu banyak. Maka jangan sampai kita itu suudzon, sangka buruk kepada Allah. Bagaimana? Saya ini kalau tidak dari kebun sawit, tidak makan, tidak dapat rezeki. Itu namanya suudzon kepada Gusti Allah. Itu namanya sangka buruk kepada Gusti Allah. Itu namanya buka hanya satu pintu, menutup berpuluh-puluh pintu. Akhirnya karena yang dibuka hanya satu, datanya kecil dikit lagi. Syukur sama diri. Jangan sampai kita itu kalau tidak karena toko tidak makan, tidak dapat rezeki. Kalau tidak karena kantor tidak makan, tidak dapat rezeki. Kalau tidak dari kebun tidak makan, tidak dapat rezeki. Itu namanya sikap yang keliru. Itu namanya suudzon, sangka buruk kepada Allah. Nutup banyak pintu, hanya buka satu pintu. Termasuk ngirimkan anak mondok ngaji belajar di pondok pesantren, itu pintu rezeki. Itu rezeki itu. Dulu di Temboro ada wali santri dari Jakarta. Dia itu kerja di kantor. Anaknya dikirim ngaji di pondok. Tiba-tiba habis itu ayahnya naik pangkat. Anaknya yang kedua kirim lagi, pangkatnya naik lagi. Anaknya yang ketiga kirim lagi, pangkatnya naik lagi. Sampai 5 anaknya semuanya mondok di Temboro, pangkatnya naik. Setelah sekian tahun tamat, sudah khatam, sudah selesai ngajinya, pulang satu, turun pangkatnya. Yang satu tamat lagi, turun lagi pangkatnya. Yang satu pulang lagi, turun lagi. Ketika selesai anaknya tamat semuanya, pangkatnya turun, mobilnya dicuri maling. Coba ya. Itu kan berarti rezekinya itu betul-betul digantungkan oleh Allah, barokahnya anaknya yang ngaji mondok di pesantren. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri itu kalau ngirimi anak ke pondok itu yang banyak. Ojo medit. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara janji untuk yang orang yang bertakwa yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan untuknya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha
innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada seorang santri putri tadi, Masya Allah, Bapak Jamilan membacakan santri-santri putra yang hafid, yang khatam kubro, yang alim, santri putri yang hafidhoh, yang khatam kubro, yang alimah. Semoga semuanya diterima dan diberkahi oleh Allah. Dulu ada santri putri namanya Maryam, santri yang sangat sholihah, santri yang sangat bertakwa, sehingga selalu taat, tidak pernah maksiat, matanya tidak pernah maksiat, mulutnya tidak pernah maksiat, tangannya, kakinya tidak pernah maksiat. Dia itu di dalam pondok saja, di dalam pondok saja, tidak pernah kemana-mana. Tetapi barokahnya dia itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Allah datangkan untuk Maryam itu rezeki dari mana-mana, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanan-makanan, buah-buahan, macam-macam Allah datangkan. Sampai-sampai gurunya, kiainya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, setiap menjenguk ke kamarnya itu heran. Maryam, ini dari mana? Kok ada makan makanan macam-macam, rezeki macam-macam, buah-buahan macam-macam, bahkan buah-buahan yang tidak pada musimnya? Dijawab, didatangkan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita itu betul-betul bertakwa, walaupun tidak kemana-mana, Allah akan datangkan rezeki dari mana-mana. Sebaliknya, kalau tidak ada takwa, walaupun sudah kemana-mana, bisa-bisa tidak Allah datangkan rezeki dari mana-mana. Atau kalaupun ada rezeki, tidak ada barokahnya, karena tidak ada sifat takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada janji lagi, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ada lagi janjinya Allah, bertakwa, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lipat gandakan, agungkan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran kebaikannya. Maknanya, urusan dunia beres dengan takwa, urusan akhirat beres dengan takwa. Inilah kata raja, kenapa saya kirim anak saya ngaji di pondok pesantren. Coba zaman dulu itu, bahkan raja pun ingin ngirim anaknya ngaji di pondok pesantren. Zaman sekarang ini sudah tidak raja, juga tidak mondok lagi anaknya. Itu apa? Maka ringkasnya, itu raja itu ketika mau memberangkatkan anaknya mondok, bukan ustadznya akhirnya dipanggil suruh datang, enggak. Beliau yang datang ke pondok, ngantarkan anaknya ke pondok, ingin menunjukkan sayalah yang hajat kepada agama, sayalah yang hajat kepada Allah. Jadi ingin menunjukkan bagaimana beliau berhajat kepada agama, berhajat kepada Allah. Diantarkan, diketemukan, bertamu kepada pengasuh pondok pesantren, Pak Kiai, Ustadz di sana. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya datang ke sini mau nitipkan anak saya ini untuk ngaji mondok di sini. Oh, silakan, silakan, silakan. Kita terima dengan baik, dan bagaimana kita doakan bareng-bareng, wahai Tuan Raja, semoga putra mahkota ini menjadi anak yang sok, bertakwa, yang barokah. Ringkas cerita, didirikan di pondok, ayahnya raja pulang.
1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Lalu ada kangen, ada rindu, ada kangen, ada rindu, ingin ketemu anaknya yang mondok itu. Raja punya kekuasaan, walaupun kangen, walaupun rindu kepada anaknya yang mondok di pondok pesantren, bukannya dipanggil suruh pulang, tidak, tetapi beliau yang datang menjenguk ke pondok pesantren. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri sing anaknya itu mondok di pondok pesantren, kalau panjenengan rindu anaknya, jangan anaknya suruh pulang, tetapi jenengan datang ke pondok pesantren. Bukan, nak pulanglah, ada apa? Kakakmu nikah. Pulang. Seminggu lagi, nak pulanglah, ada apa? Bibimu nikah. Pulang. 2 minggu lagi, nak pulanglah, ada apa? Tetanggamu nikah. Pulang. Akhirnya berkali-kali pulang. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Kalau bisa mondokkan anak di pondok pesantren Al-Fatah, apa namanya ini, Tanah Garu ini, sekali mondok sampai 5 tahun tidak pulang. Bagaimana? Bagaimana? Insya Allah. Itu kalau bapak ibu masak beras pakai tungku itu yang di atas kompor itu gandang itu, ada air, ada beras, atau pakai kuker lah, kuker juga tidak apa-apa. Ditulis, pokoknya nanti dibiarkan matang dalam 15 menit. Maka kalau 15 menit di situ matang nanti, tetapi baru dinaikkan, baru 2 menit diturunkan. 2 menit lagi dinaikkan, 3 menit diturunkan, 2 menit dinaikkan, 3 menit diturunkan, sampai kiamat tidak akan matang. Yang namanya ayam, ada yang punya ayam kampung? Ada? Itu ayam kampung betina itu kalau mengerami telur itu butuh waktu berapa hari? 21 hari. Maka kalau dierami terus 21 hari, netes jadi anak ayam. Tetapi kalau dia mengeram 2 hari, turun bulan kesana kemari, naik lagi. 2 hari turun, naik lagi. 2 hari turun, naik lagi. Niku mungkin buatan matang dok, kemelekeran dok ini. Siapa ngerti kemelekeran? Kemelekeran itu bukan telur, bukan ayam. Gak enak kabeh pangan. Maka mondok itu juga begitu. Jangan dikit-dikit suruh pulang, jangan dikit-dikit suruh pulang. Ya Allah. Kalau ayahnya ibunya kangen, datang ke pondok. Nah, raja itu kangen sama anaknya, datang ke pondok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai, raja apa ini? Saya ini rindu kangen sama anak saya yang sudah bertahun-tahun mondok di sini. Oh silakan Tuan Raja tunggu di sini, saya panggilkan. Dipanggilkan, ketemu. Begitu ketemu dengan penuh kerinduan, dirangkul, dicium, lalu berbincang-bincang. Akhirnya ayahnya yang raja itu bertanya, wahai anakku, bukankah engkau telah ngaji di pondok pesantren ini bertahun-tahun? Benar. Bukankah kamu telah mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan di pondok pesantren ini? Benar. Coba ceritakan ilmu yang sudah kamu pelajari itu, kamu ceritakan. Maka anaknya itu merenung sampai berkerut-kerut keningnya. Lama, tiba-tiba dia mengatakan, lupa semuanya ayah. Masa? Gak ada yang ingat walaupun sedikit? Tambah merenung lagi, tambah pikir kerut-kerut lagi, tetap menjawab, lupa semuanya. Ayahnya itu mendesak terus, ingat-ingat, ingat-ingat.
Masa ngaji banyak tidak ada yang ingat? Setelah lama berpikir, dengan wajah cerah dan gembira, dia mengatakan, alhamdulillah, sekarang saya ingat satu pelajaran yang diajarkan oleh guru saya. Ceritakan. Guru saya mengatakan, sesungguhnya wanita yang sedang haid tidak boleh sholat. Jadi ngaji bertahun-tahun itu dapatnya hanya itu. Coba ini kadang-kadang kita itu ngaji bilang-bilang tahun itu igor koyo ngono kuwi. Tetapi Tuan Raja ini lain. Begitu mendengar jawaban anaknya, diangkat, dipeluk, dicium sambil beliau mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya satu ilmu yang kamu dapatkan ini lebih mahal daripada seluruh kerajaan. Masya Allah. Tadi diceritakan itu. Yang khatam berapa ini sekarang ini? Yang suhro 2 orang, yang kubro, yang setor berapa? Yang khatam setor berapa? Khatam setor 2, khatam suhro 2. Masya Allah. Ini mestinya ayah ibunya itu, kalau anaknya itu khatam Al-Quran hafal 30 juz, sedangkan ayahnya ibunya jangankan 30 juz 30, itu mudah lancar. Ini mestinya saking bersyukurnya itu memotong kerbau setiap juznya 1 ekor. Bagaimana? Jadi kalau hafal 30 juz mestinya ada 30 ekor. Yang khatam 2 orang mestinya ada 60 ekor kerbau. Nah ini kok 1 ekor pun tidak kelihatan. Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah antara lain yaitu maksud utama tabligh akbar dalam rangka pertemuan wali santri, yaitu bagaimana tertanam di dalam hati kita keagungan agama, mengagungkan agama, mementingkan agama, mengutamakan agama melebihi apa saja. Anak-anak kita cita-citakan menjadi orang-orang agama, insya Allah. Apalagi sampai hafid Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan di akhirat untuk orang yang hafal Al-Quran, dipamerkan di hadapan seluruh umat manusia. Bayangkan, kita punya anak berprestasi, dipamerkan di alun-alun kabupaten, puas, bangga. Dipamerkan di alun-alun provinsi, tambah bangga. Dipamerkan di Istora Senayan, tambah bangga. Lalu bagaimana bangganya kalau dipamerkan di hadapan seluruh umat manusia? Orang-orang yang hafid Al-Quran. Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah derajatmu, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana dulu di dunia kamu membaca dengan tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya tingginya derajatmu mengikut sebanyak ayat Al-Quran yang telah engkau hafal. Hafal 30 juz derajatnya tinggi sekali, 20 juz di bawahnya, 10 juz di bawahnya lagi. Hafal juz 30, bukan 30 juz 30, itu di bawahnya. Hafal 30 itu nanti di bawah lagi. Satu orang hafid Al-Quran di akhirat oleh Allah diberi wewenang untuk mensyafaati, membawa 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita
pernah mengirimkan anak kita mondok di pesantren, menghafalkan Al-Quran, satu orang kita kirim ke sana, itu sebenarnya sama dengan mendaftarkan 10 orang keluarga masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, semestinya kalau anaknya mondok di pesantren satu orang, itu bayarnya bayar untuk 10 orang. Bagaimana? Ribon. Sampeyan anaknya mondok teng pondok iki sitok, neh bayar di wong 10. Ribon. Matok mboten? Cocok mboten? Setuju mboten? Nah, tanahnya sing didaftarkan swarga 10. Yang didaftarkan surga itu 10 orang. Jadi mestinya satu orang mondok bayarnya untuk 10 orang. Bagaimana? Setuju? Jangan lari di marah nanti. Kok goyang-guyu kita tidak meyakinkan. Ini jangankan bayar untuk 10 orang, satu pun masih nunggak, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di pondok pesantren kita ini bukan hanya ngaji Al-Qur'an, bukan hanya menghafalkan Al-Qur'an, tetapi juga ngaji pelajaran-pelajaran agama yang lain, ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji nahwu, ngaji shorof, dan yang lain-lain, supaya anak-anak kita menjadi orang yang alim, alimah, yang mana nanti di akhirat dikatakan yuqalu lil abid udkhulil jannah. Orang yang ahli ibadah di akhirat dikatakan silahkan masuk surga, tapi sendirian saja. Silahkan masuk surga tapi sendirian saja. Wa yuqalu lil alim isfa' linnas. Adapun orang yang alim dikatakan silahkan kamu masuk surga dan bawa bersamamu berapapun orang yang kamu suka. Puluhan, ratusan, ribuan, mengikut derajat ilmunya, mengikut derajat takwanya, mengikut derajat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan keberuntungan yang besar manakala kita punya anak yang soleh, solehah, punya anak yang bertakwa, punya anak yang ahli agama, yang alim agama, punya anak yang sejak di dunia ada begitu banyak jaminan-jaminan kebaikan dan keberkahan, dan juga jaminan kemuliaan di akhirat yang kekal abadi yang selama-lamanya. Kemudian kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis siang hari ini, mari kita selalu ikut nyengkuyung bareng-bareng. Sebagaimana tadi Bapak Jumiran sampaikan, alhamdulillah bahkan masaknya itu dikoordinir oleh Ibu Kepala Desa. Nanti tahun depan bukan hanya Ibu Kepala Desa yang koordinir masak, Ibu Camat. Bagaimana Ibu Camat? Nanti koordinir masak pertemuan tahun depan, sehingga nanti jangan terkejut kalau lebih apa gitu. Intinya bagaimana kita itu ikut mangayu bagyo, ikut gembira, ikut nyengkuyung, ikut gembira dengan adanya pondok pesantren ini, membantu dengan mengirimkan anak-anaknya ngaji belajar di pondok pesantren. Yang ada kesiapan ngaji full, alhamdulillah. Yang ada kesiapan ngajinya hanya pagi hari, siang hari, petang hari, toh alhamdulillah. Jangan sampai anak-anak kita itu sama sekali tidak ngaji. Insya Allah. Kemudian jangan lupa kita bantu doa
bagaimana setiap selesai sholat fardu 5 waktu kita mendoakan pondok pesantren ini, membacakan surat Al-Fatihah 3 kali, diniatkan untuk mendoakan pondok pesantren kita ini. Insya Allah. Saya kira demikian yang kita sampaikan di sore dan petang hari ini. Semoga semuanya diterima, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keberkahan majelis ini, kita mari bareng-bareng berdoa kepada Allah, berdoa untuk diri kita, keluarga kita, pesantren kita, dan umat Islam semuanya. Liridha'illah syafa'ati Rasulillah, barakati Rasulillah SAW, wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan ampuni untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan ampuni untuk guru-guru kami, untuk kiai-kiai kami ya Allah, dan ampuni untuk santri-santri kami ya Allah, dan ampunilah untuk teman-teman seperjuangan kami ya Allah, dan ampunilah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Turunkanlah hidayah-Mu yang sempurna ya Allah, hidayah untuk diri kami ya Allah, hidayah untuk keluarga, anak cucu keturunan kami ya Allah, hidayah untuk penduduk kampung kami ya Allah, hidayah untuk penduduk kampung-kampung sekitarnya ya Allah, hidayah untuk umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah pesantren ini ya Allah, berkatilah pesantren ini ya Allah, berkatilah ustadz-ustadzahnya ya Allah, berkatilah santri-santrinya ya Allah, berkatilah urusan-urusannya ya Allah. Bangkitkanlah dari pesantren ini ya Allah sebanyak-banyaknya ya Allah, hamba-hambamu yang soleh solehah, yang bertakwa, yang abid abidah, yang alim alimah, yang hafid hafidhah, yang da'i da'iyah, yang ahlul taqwa, yang ahlul iman, yang ahlul Quran, yang ahlul sunnah wal jamaah, yang kemudian menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah iman yang sempurna ya Allah, yakin yang mantap ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, amal soleh yang makbul yang kau terima ya Allah, akhlak budi pekerti yang mulia ya Allah, badan yang sehat yang barokah ya Allah, umur yang panjang yang barokah ya Allah, urusan-urusan yang mudah yang barokah ya Allah, rezeki yang halal lapang mudah dan barokah ya Allah, anak cucu yang soleh solehah yang barokah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Engkau berikan kepada nabi-nabimu, kepada wali-walimu, kepada kekasih-kekasihmu, luberkan, limpahkan, berikan untuk kami semuanya ya Allah, khususnya yang hadir di majelis ini ya Allah, khususnya untuk pesantren ini ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan keluarga mereka, yang telah Engkau berikan kepada baginda Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya, limpahkan, luberkan untuk kami semuanya ya Allah, khususnya yang hadir di majelis ini ya Allah, khususnya untuk pesantren ini ya Allah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wa iyyahum syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina asal jinna waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.